Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang kembali bertemu dengan para pioner sejati. Gimana kabar di pagi hari ini menjelang siang? Saya harap tetap semangat ya. Saya masih semangat sampai saat ini. Apapun yang terjadi di luar sana tidak mempengaruhi saya untuk tetap bersemangat ya. Karena hidup itu harus tetap seperti itu, saudara-saudaraku ya. Nah, saya eh, melihat sebuah postingan ya. Saya sepakat dengan inilah ya, judul yang saya lihat di X ya, rekan kita ini orang yang positif ya. Kalau kita lihat sekarang ya teman-teman, ekosistem kita ada yang ngomong bahwa katanya kita nggak punya utilitas gitu ya. Nah ini mereka yang tidak mengerti ya, mereka mulai menafsirkan sendiri tentang tentang Bitcoin ya. Dan luar biasa loh ya, bisa landing dengan $2 lebih ya. Saya yakin ada alasan mengapa Core Team membiarkan bursa mencantumkan Pi terlebih dahulu dan hanya mencantumkan bursa sebagai mitra Pi saat ini. Orang-orang itu adalah profesor dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dalam apa yang mereka lakukan, bahkan sebelum BTC lahir. Jadi saya percaya ada beberapa strategi yang sedang berlangsung yang mungkin masih belum kita pahami. Ya. Jadi ya benar ya. Ingat dalam pengumuman di video saat ini di beranda di mana penggemar Sengdo mengatakan Pi adalah ketidaksesuaian. Saya masih percaya ada alasan mengapa mereka menampilkan bursa sebagai mitra mereka terlebih dahulu, padahal kita semua tahu bahwa tim inti tidak suka dengan gagasan Pi untuk dicantumkan di bursa. Saat ini misi Pi belum terpenuhi karena aplikasi ekosistem kami belum diterapkan. Dompet Pi belum berubah dan belum ditingkatkan untuk melacak harga Pi. Dompet Pi belum menunjukkan rantai lain atau blockchain seperti Bitcoin, ETH, Sol, dan TRX. Kapan Core Team akan menerapkannya? Saya rasa mulai sekarang hingga Maret. Jadi pioner harus tahu bahwa ini masih belum merupakan mainnet terbuka yang kami dan tim inti kerjakan dan harapkan. Pi blockchain hanya terbuka untuk bursa seperti biasa, tetapi belum dibuka untuk aplikasi ekosistem, Pi Network, dan mitra bisnis. Core Team telah membuat semua pioner yang berdedikasi mengetahui bagaimana pertukaran berbahaya bagi proyek ini. Ekosistem Pi adalah yang akan kita pertahankan. Jika saya jadi Anda, saya akan menumpuk lebih banyak Pi sekarang dari tangan kertas dan mengirimkannya ke dompet Pi saya. Jika Anda adalah pelopor jaringan Pi yang berdedikasi saat Anda melihat pesan ini, pastikan Anda menyukai. Nah, masih menjadi teka-teki ya. Karena gini teman-teman ya, kita ada yang bertanya untuk apa 15 juta QAC kalau ternyata bursa dan orang yang tidak mining bisa segampang itu mendapatkan Pi. Serba teka-teki ya. Tetapi saya sepaham dengan rekan kita ini bahwa 20 tahun ya, Bang Nicholas sudah menelusuri bahkan jauh sebelum BTC lahir ya. Saya yakin bahwa kita yang punya dompet non kustodial yang spesial ya. Jadi kalau mereka yang hanya memperlakukan Pi sebagai
seperti bursa yang lain, itu berbeda. Bagi saya melihat bahwa kita pionir tetap ada nilai plusnya, sekalipun seolah-olah teman-teman pionir menganggap lah, kok mudah banget ya. Lalu ngapain kita QC? Ngapain kita punya dompet migrasi? Kalau ternyata toh kita bisa memiliki P dengan mudah. Bahkan harga sekarang, berapa harga sekarang? Nah, saya punya pemikiran begini, karena Pi adalah mata uang yang paling inklusif di dunia, maka Nicholas harus memberikan kesempatan kepada semua orang, termasuk bukan pioner, untuk memilikinya. Mereka hanya bisa memiliki Pi di bursa, tetapi sepertinya Nicholas mengarahkan mereka untuk apa? Untuk punya dompet. Kita lihat pergerakan sekarang, Pi mulai naik lagi ya. Lumayan bernilai. Ini adalah kesempatan untuk memiliki di harga yang sangat murah. Kalau orang cerdas pasti tahu, pasti paham. Jangan anggap remeh, karena kita sudah punya kekuatan komunitas. Harga sekarang 0,7356. Ekosistem kita belum sepenuhnya dibuka. Ada berapa aplikasi, dan ini akan membuat, kalau saya lihat, kalau saya punya insting, membuat Pi akan melonjak. Oke ya teman-teman, saya rasa itu informasi yang saya sampaikan, dan saya mau sampaikan bahwa Nicholas itu tahu, teman-teman. Ya. Nicholas itu tahu, dan dia sudah mempelajari. Dia adalah pakar blockchain. Jadi kalau ada pakar-pakar yang menjelaskan di luar sana, ya, yang hanya bisa memprediksi, saya mau bilang, lu tahu apa? Kita nggak bisa bantah pada saat open mainnet, Pi Network meluncurkan dengan $2,2, itu sesuatu pencapaian luar biasa. Ya. Kita coba lihat informasi, apakah ada informasi dari core team lagi. Ini mengarah ke 4 juta. Nah, ini ternyata ada Open Network telah membuka ekosistem Pi yang berkembang pesat, aplikasi inovatif dan jaringan peer-to-peer yang luas untuk integrasi dengan dunia blockchain yang lebih luas. Open Network merupakan kunci misi Pi untuk menciptakan mata uang kripto yang inklusif, digerakkan oleh utilitas, dan diadopsi secara luas yang dapat diakses oleh siapa saja. Ini misinya. Jadi siapapun bisa mengaksesnya. Sekalipun mungkin juga ada banyak orang yang mencela, teman-teman, tapi sama seperti BTC. Bahkan media-media mainstream pada saat itu juga memberitakan tentang BTC yang ternyata dianggap atau skeptis pada saat itu. Tetapi faktanya Pi terus bergerak maju. Ya, kita akan melihat apa yang akan terjadi ya teman-teman.
Oke, rekan-rekan, ya, selamat pagi, tetap semangat. White paper Pi atau uang digital pertama bagi orang sehari dengan misi bangun ekosistem peer-to-peer paling inklusif di dunia, dan pengalaman online didorong oleh Pi, mata uang kripto yang paling banyak digunakan di dunia. Wow, sudah mulai kelihatan ya, sudah mulai kelihatan. Semangat, sukses untuk para pioneer ya. Sampai ketemu di video berikutnya.